أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد اهدنا الصراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. ويجوز للمسافر الفطر بالأكل والجماع عند الثلاثة. وقال أحمد لا يجوز له الفطر بالجماع ومتى جامع للمسافر عنده فعليه الكفارة. Ini satu fasal. Yajuzu, jaiz, yakni boleh bagi orang musafir al-fitru, berbuka puasa, bil akli, dengan makan, wal jima'i, dan melakukan jima atau persetubuh, inda salasati, pada pendapat tiga madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Wa qala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, tidak boleh baginya berbuka dengan jima. Wa mata jama'a, dan kapan-kapan dia berjima, bagi orang musafir, indahu, pada madhab Imam Ahmad, alaihil kafaratu, wajib atasnya kafarat. Ini masalah puasa Ramadan. Jadi kalau orang puasa Ramadan lagi musafir,
boleh dia buka. Umpama di tengah musafir dia puasa, lalu dia buka dengan makan atau minum, boleh. Bahkan kalau orang musafir lagi puasa, boleh berbuka dengan melakukan jima, persetubuhan. Menurut 3 mazhab, Imam Hanafi, Syafi'i, dan Imam Malik. Tapi berbeda dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, tidak boleh baginya berbukanya dengan jima. Kalau makan, minum boleh buka orang musafir. Tapi kalau dia bukanya dengan melakukan persetubuhan di tengah Ramadan, tetap wajib atasnya kafarat. Kafarat kalau orang jima Ramadan, memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin, walaupun dia musafir. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau musafir kan, faman kana min, yang dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit boleh buka puasa. Aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir boleh buka puasa. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Lalu dia hitung berapa dia enggak puasa Ramadan, wajib dia kerjakan di hari-hari lain, di qadha. Jadi kalau orang musafir boleh enggak puasa, tapi wajib qadha di hari lain. Nah, buka puasanya ini khilaf. 3 mazhab, Imam Hanafi, Syafi'i, dan Imam Malik boleh mengatakan bukanya dengan jima. Lagi musafir, dia nggak mau puasa, dia buka dengan jima, boleh, nggak kena kafarat. Tapi beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang musafir boleh buka, tapi boleh dengan makan minum. Kalau dia buka dengan melakukan persetubuhan jima, niscaya wajib bayar kafarat. Ini beda 3 mazhab dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Faslun, wattafaqu ala anna man ta'ammadal aqlu wasyarbu sahihan muqiman fi yaumin min syahri Ramadhan annahu yajibu alaihi al-qada'u wa imsakun baqiyatan nahari. Thumma ikhtalafu fi wujubil kafarati. Faqala Abu Hanifah wa Malikun alaihi al-kafaratu. Wa qala Syafi'i fi arjahi qawlaihi wa Ahmadu la kafarata alaihi. Wattafaqu ala anna man akala aw syariba nasiyan fa innahu la yabsudu saumuhu illa Malikan fa innahu qala yabsudu saumuhu wajaba alaihi al-qada'u. Wattafaqu ala annahu yahsulu qada'u dhalikal yaumi alladhi ta'ammadal aqla fihi bisyami yaumin makanahu. Wa qala Rabi'atu
la yahsulu illa bisnai asyara yawman. Wa qala Ibnul Musayyabi bisaumin an kulli yawmin syahran. Wa qala an-Nakhai la yaqdi illa bi alfi yawmin. Wa qala Aliyun wa Ibnu Mas'udin la yaqdihi sawmad dahri. Dan ini satu fasal, dan mereka bermufakat atas bahwasanya siapa yang sengaja makan minum dalam keadaan sehat badan, mukiman lagi bermukim tidak musafir pada hari dari bulan Ramadan, annahu yajibu alaihi al-qada'u, bahwasanya wajib atas orang yang sengaja makan minum di bulan Ramadan, wajib atasnya qada. Wa imsakun, dan wajib imsak, baqiyatan nahari, sisa harinya, setinggal harinya. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berselisih fi wujubil kafarati, pada wajibnya membayar kafarat. Maka berkata Abu Hanifah dan Imam Malik, alaihil kafaratu. Wa qala Syafi'i fi arjahi qawlaihi wa Ahmadu, dan berkata Imam Syafi'i pada yang paling kuat perkataannya, dan Ahmad pada yang paling kuat di antara dua kaulnya, dua perkataannya, dan Imam Ahmad, la kafarata alaihi, tidak wajib kafarat atasnya. Wattafaqu ala anna man akala wa syariba nasiyan, dan mereka bersepakat atas bahwasanya orang yang makan dan minum nasiyan, dalam keadaan lupa atau karena lupa, fa innahu la yafsudu shaumuhu, maka bahwasanya yang makan dengan lupa tidak rusak puasanya, terusin puasanya. Illa Malikan, melainkan Imam Malik, fa innahu, maka bahwasannya dia berkata, yafsudu shaumuhu, rusak puasanya. Wa yajibu alaihi al-qada'u, dan wajib atasnya qada'. Wattafaqu, dan mereka empat mazhab berpendapat atas bahwasanya hasil qada hari itu alladzi ta'amadal akla, yang dia sengaja akan makan padanya, bisyami yaumin makanahu, dengan mempuasakan satu hari menempati yang dia tinggalkan puasa dengan sengaja. Wa qala Rabi'atu, kata Rabi'ah, tidak hasil dengan satu hari, illa bisnai asyara yauman, kecuali dengan 12 hari puasa. Wa qala Ibnul Musayyib, dan berkata Ibnul Musayyib, yasumu an kulli yaumin syahran, dia berpuasa dari
tiap-tiap satu hari yang nggak puasa dengan puasa sebulan. Wa qala an-Nakhai, kata Nakhai, la yuqda illa bi alfi yaumin, tidak diqadhakan melainkan dengan 1000 hari. Wa qala Aliun wa Ibnu Mas'udin, berkata Ali dan Ibnu Mas'ud, la yaqdihi saumad dahri, tidak mengqadhakan dia saumud dahri, oleh puasa 1 tahun. Dahri bisa maknanya setahun, bisa maknanya seumur hidup. Nah, ini masalah orang yang tinggalkan puasa dengan sengaja. Di sini banyak kita lihat sengaja nggak puasa. Ya, mereka sepakat kalau orang sengaja nggak puasa, itu dia wajib imsak, menahan diri dari makan minum sampai orang buka. Jadi dia umpama sengaja nggak puasa, makan pagi, ini dari pagi sampai sore haram dia makan, haram dia minum, namanya imsak. Kalau kita kan udah nggak puasa, makan melulu. Nah ini mesti imsak. 4 mazhab gitu. Jadi kalau orang nggak puasa dengan sengaja dia makan, dia minum, itu habis dia makan minum harus dia tahan, wajib dia tahan sampai sore. Ini yang namanya hormatin orang puasa. Hormatin, dia nggak puasa, jangan depan orang puasa makan melulu. Kadang-kadang makan di warung setengah tiang, kakinya kelihatan, kepala kelihatan, badan nggak kelihatan, itu haram. Ya, ini 4 mazhab. Nah, kedua, menurut mazhab Imam Hanafi dan Malik, kalau dia sengaja nggak puasa Ramadan, tetap kena kafarat. Ini yang dipanggil namanya tankihul manat, melepaskan persaraan kafarat. Artinya kalau orang sengaja batalkan puasa di bulan Ramadan dengan apapun, nggak syaratnya jima, dia makan sengaja, dia minum sengaja, tetap bayar kafarat. Itu dipanggil dalam usul fikih namanya tankihul manat. Tankih, melepaskan persyaratan yang menjadikan kafarat. Karena Nabi katakan siapa yang berjima di bulan suci Ramadan tengah hari wajib puasa. Jadi berarti wajib kafaratnya karena jima. Tapi kalau yang Hanafi nggak pakai syarat itu. Syarat jima lepas. Yang penting siapa yang sengaja batalin puasa di tengah bulan Ramadan dengan cara apapun tetap kena kafarat. Ini Imam Malik, Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i enggak, batalnya hanya dengan jima. Kafaratnya hanya sebab jima. Makanya kalau Imam Syafi'i enteng, pengen nggak kena kafarat, makan dulu, minum dulu, batal nggak puasanya. Dia baru jimanya lagi puasa udah batal, nggak kena kafarat. Ya, ini kalau Imam Syafi'i, karena dia namanya tahqiqul manat, memperkuat
persyaratan kafarat itu jima. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Malik tadi tankihul manat, lepas persyaratan itu. Yang penting orang jima di Ramadan, bukan jima saja yang bikin kafarat, apa saja yang batalin itu kena kafarat. Hatta dengan makan, hatta dengan minum kena kafarat. Karena itu batalin. Nah, ini yang namanya tahqiqul manat, tankihul manat. Ya. Ada di usul fikih. Nah, coba kita lihat di sini. Faslun wattafaqu ala anna man ta'ammadal akla wa syarba sahihan muqiman fi yaumin fi syahri Ramadan annahu yajibu alaihi al-qada wa imsaku baqiyatin nahar. Dan mereka 4 madhab bersepakat atas bahwasanya orang yang sengaja makan dan minum padahal dia sehat, mukim, lagi bermukim, tidak musafir pada hari dari bulan Ramadan, annahu bahwasanya dia wajib atasnya qada. 1. Jadi kalau orang sengaja makan minum Ramadan, yang kita sering lihat sekarang, wajib qada. Kalau 4 madhab. Wa imsaku baqiyatin nahar. Ini dia. Dan wajib menahan dari makan minum sepanjang siang atau sisa siang yang dia makan pagi bulan Ramadan. Dari pagi sampai sore sisanya nggak boleh makan. Namanya imsak. Menahan diri dari makan minum sisa siangnya setelah dia batal. Ini kalau kita kan nggak udah batal makan, siang makan lagi, sore makan lagi, disuruh tahan. Yang batalin pertama makan pagi sampai sore mesti tahan, jangan makan minum. Imsak namanya, wajib imsak. Ya, itu 4 madhab. Nah, summa ikhtalafu. Kemudian mereka berbeda pendapat. Wujubil kafarah. Nah, ini yang tadi saya bilang wajib kafaratnya berbeda pendapat. Faqala Abu Hanifah wa Malikun. Maka berkata Imam Abu Hanifah dan Malik, alaihil kafaratu. Wajib atasnya kafarat. Jadi walaupun dia batalnya dengan makan minum, tetap wajib kafarat. Jadi kalau Imam Malik, Imam Hanafi melihat apa saja yang batalin puasa dengan sengaja kafarat. Baik makan, baik minum, baik jima. Bukan jima saja. Yang tadi saya katakan tankihul manat. Persyaratan jima dibuang. Apa saja yang batalin kena kafarat. Ini karena orang nggak tahu, dia sengaja nggak puasa, nggak bayar kafarat. Kalau Hanafi wajib bayar kafarat. Malik wajib bayar kafarat. Ini kan orang gampangin aja makan, minum, ngerokok dan lain sebagainya. Itu mesti kafarat. Kalau Imam Malik dan Imam Hanafi, karena dia berpegang dengan kaidah tankihul manat, melepaskan segala persyaratan kafarat, yaitu jima. Pokoknya apa saja yang batalin puasa dengan sengaja kena kafarat, walaupun dengan makan dan minum, walaupun dengan merokok. Ini namanya musyaddad, hukumnya dikeraskan. Nah, kalau lihat sekarang di sini pada makan minum nggak puasa Ramadan, kafarat melulu itu. Menurut Imam Hanafi dan Malik kafarat itu. Ya. Wa qala Syafi'i fi arjahi qawlaihi wa Ahmadu, dan berkata Imam Syafi'i dalam salah satu yang paling kuat dari 2 kaulnya dan
Berkata Imam Ahmad, la kafarata alaihi. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan nggak ada kafarat, karena dia tahqiqul manat, memperkuat sebab kafarat jima. Jadi kalau bukan dengan jima nggak kena kafarat. Kena kafarat dengan jima saja. Kalau dengan makan minum nggak kena kafarat. Makanya kalau madhab Syafi'i, orang mau jima biar nggak kena kafarat, makan dulu, minum dulu. Kalau Imam Hanafi nggak ada jalan keluar itu. Makan dulu, minum dulu, udah batal belum? Udah batal. Lalu dia jima, nggak kena kafarat. Karena jimanya udah batal. Ya. Wattafaku, yang ketiga, mereka bersepakat atas bahwasanya yang makan dan minum dengan lupa, fa innahu, maka bahwasanya yang makan minum dengan lupa tidak rusak puasanya, nggak batal puasanya. Kita lagi puasa, pulang kerja capek, lupa mau minum, karena haus minum, habis minum inget ya puasa, berhenti, terusin puasanya, tidak batal puasanya. Kalau minumnya dengan hatta makan sepiring lagi, dia lapar, dia lupa makan, udah sepiring baru ingat lagi puasa. Nah ini nggak batal puasanya. Hatta dia jima, dia bersetubuh, lupa, habis itu baru ingat lagi puasa, kenapa kita bersetubuh, nggak batal. Sebab ini kalau madhab 3, Hanafi, Syafi'i, Ahmad. Nah, illa Malikan nih, kecuali mazhab Imam Malik. Wa innahu qala, maka wasnya Imam Malik berkata, yapsudu shaumuhu, rusak puasanya biar lupa juga. Biar lupa, rusak puasanya. Ini Imam Malik musyaddad. Ya biar lupa, rusak puasanya. Wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib dia qada. Kalau Imam Malik biar lupa dia minum makan tetap batal dan wajib qada. Ini keras Imam Malik. Yang keempat, wattafaqu ala annahu yahsulu qada'u dzalikal yaumi, dan mereka bersepakat atas bahwasanya hasil mengkodokkan satu hari itu yang dia sengaja makan pada hari itu, bisyami yaumin, dengan puasa satu hari menempati yang sengaja makan. Satu hari dia makan minum kan batal puasanya, ya kodokin sehari. Kodoknya hanya sehari batal, ya kodok sehari. Walaupun dengan sengaja makan dan minum kan sehari, nah, kodoknya sehari. Nah, ini di luar 4 madhab. Wa qala Rabi'atu, kata Rabi'ah, la yahsulu, enggak hasil kodok satu hari, illa bisnai asyara yauman, kecuali dengan 12 hari. Batalnya 1, kodoknya 12. Jadi berarti kalau 3 hari kodoknya 36 hari. Kalau 10 hari berarti 120 hari. 1 hari 12. Itu Rabi'ah. Lebih hebat lagi, qala Ibnul Musayyib, kata Musayyib, yasumu an kulli yaumin syahran. Dia gantikan puasa sehari, menggantikan puasa dari tiap-tiap hari 1 bulan. 1 hari enggak puasa, kodoknya berapa? Sebulan. Nih. Ya. Wa qala an-Nakhai, kata Nakhai,
la yuqda illa bi alfi yaumin. Tidak terbayar qadanya walaupun dengan 1000 hari puasa. Di puasa 1000 hari enggak terbayar tuh satu. Di sini kan ada hadis sana. Man taraka yawman min ramadana biduni udhrin lam yuzhihi siyamud dahri. Siapa yang tinggalkan satu hari puasa Ramadan tanpa uzur, enggak terbayar dengan puasa seumur hidup. Apa nilainya? Satu hari itu kayak apa berkahnya? Kayak apa pahalanya Ramadan? Lam yuzihi siyamud dahri. Tidak mencukupi dengan puasa dahar. Dahar itu seumur hidup. Kalau 1000 hari masih enteng. Kalau seumur hidup, makanya jangan gampang-gampang ninggalin puasa Ramadan. Itu. Makanya ini mungkin mengambil itu Musayyib. Jadi nggak terbayar dengan puasa 1000 hari. Ya. Dan qala Aliun wa Ibnu Mas'ud. Dan berkata Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud la yaqdihi saumud dahri, yang tadi itu hadis. Tidak terbayar qadanya dengan puasa dahar. Bisa mana setahun, bisa mana seumur hidup. Yang tadi hadis mengatakan man taraka yauman min ramadhana bidun idrin lam yuzzihi siyamud dahri. Siapa yang tinggalkan satu hari Ramadan tanpa ada uzur, tidak terbayar qadanya dengan puasa ad-dahr. Dahar bisa mana 1 tahun, bisa mana seumur hidup. Nah, ini semua perhatian dan peringatan bagi orang muslim, muslimat, akal jangan gampangin tinggal puasa Ramadan. Kecuali ada uzur tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun idza fa'ala lis-shaimi syai'an min salawatil min mahturatis siyam. Wallahu a'lam.